Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan kita, renungan harian kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami sedia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami, supaya pekabaran firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul Roh Allah dan Kesatuan dalam Jemaat. Roh Allah dan Kesatuan dalam Jemaat. Ayat inti kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sekali lagi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Mari kita ikuti keterangan dan kita akan langsung melihat poin demi poin. Kristus menyatakan bahwa pengaruh Roh Suci akan ada pada para pengikutnya sampai kesudahan. Sekali lagi, ini poin pertama, bahwa Roh Kudus akan ada pada setiap pengikutnya, itu akan ada terus sampai kesudahan. Tetapi janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya, dan itulah sebabnya kegenapannya tidak kelihatan sebagaimana yang bisa terjadi. Janji Roh adalah suatu perkara yang kurang dipikirkan orang, dan akibatnya ialah hanya apa yang dapat diharapkan. Kekeringan rohani, kegelapan rohani, kemunduran rohani, dan kematian. Perkara-perkara kecil memenuhi perhatian, dan sangatlah kurang kuasa ilahi yang perlu pertumbuhan dan kemakmuran jemaat, dan yang akan mendatangkan berkat-berkat lain meskipun ditawarkan dengan sangat limpahnya. Jadi poin pertama, Roh Kudus pengaruhnya itu masih berpengaruh kepada para pengikutnya hingga kesudahan. Poin berikut, tidak adanya Roh Suci menjadikan pelayanan Injil tidak berkuasa. Ini poin kedua. Kalau Roh Kudus tidak ada, maka pelayanan Injil itu tidak akan penuh dengan kuasa. Pengetahuan, talenta, kefasihan, setiap karunia bawaan atau yang dikembangkan mungkin dimiliki. Tetapi tanpa kehadiran Roh Allah, tidak ada hati yang terharu. Tidak ada orang berdosa dibawa kepada Kristus. Jadi peran Roh Kudus sangat penting, perlu ada dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan. Sebaliknya, jika mereka dihubungkan dengan Kristus, jika karunia Roh ada pada mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan paling kurang pengetahuannya sekalipun akan mendapat suatu kuasa yang akan memengaruhi hati. Allah menjadikan mereka saluran untuk mengalirnya pengaruh yang tertinggi di semesta alam. Poin yang berikut, semangat Allah menggerakkan murid-murid untuk menyaksikan kebenaran dengan kuasa besar. Tidakkah semangat ini membakar hati kita dengan tekad hendak memasyurkan cerita kasih penebusan tentang Kristus yang sudah disalibkan? Bukankah Roh Allah datang hari ini juga sebagai jawab terhadap doa yang sungguh-sungguh dan tekun, dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk bekerja? Kalau demikian, mengapa jemaat begitu lemah dan tidak bersemangat? Jawabannya inilah poin yang ketiga. Bila Roh Suci mengendalikan pikiran anggota-anggota jemaat kita, maka akan kelihatan dalam jemaat-jemaat kita suatu standar yang jauh lebih tinggi dalam pembicaraan, dalam pelayanan, dalam kerohanian daripada yang kelihatan sekarang. Anggota jemaat akan disegarkan oleh air kehidupan, dan para pekerja yang bekerja di bawah satu kepala Yesus Kristus akan menyatakan Tuhan mereka dalam roh dan dalam perkataan dan dalam perbuatan, dan akan memberanikan satu dengan yang lain untuk maju ke depan dalam pekerjaan mulia yang dalamnya kita melibatkan diri. Persatuan dan kasih akan bertambah-tambah, dan hal ini akan menyaksikan kepada dunia bahwa Allah telah mengutus anaknya mati untuk menembus orang berdosa. Kebenaran ilahi akan ditinggikan dan sementara kebenaran itu bercahaya seperti lampu yang menyala, kita akan mengerti lebih jelas dan lebih jelas lagi. Jadi poin pertama, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan itu masih ada. Yang kedua, pekerjaan pelayanan Injil tidak akan penuh kuasa kalau Roh Kudus tidak mempengaruhi orang-orang yang bekerja bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah jika Roh Kudus mengendalikan, maka akan ada kemajuan, akan pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan.
Demikian pekabaran kita dengan 3 poin, kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi hari ini, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Penuhilah kami dan penuhi hati kami sepanjang hari ini dengan kuasa firman-Mu ini, dapat mengubah kami dan dapat menjadikan pembaruan dalam hidup kami jadi anak-anak Tuhan yang setia. Hamba berdoa seluruh pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Tuhan memberkati dalam pergumulan, dalam kebahagiaan, Tuhan turut campur tangan. Dan biarlah walau kami tidak lihat tangan-Mu, tapi kiranya tangan-Mu diletakkan di atas kepala kami dan berkati hidup kami sepanjang hari ini dengan berkat kasih daripada Allah Bapa di dalam damai Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan audio, renungan harian pada pagi ini. Sampai jumpa di ibadah besok. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를